Halo teman-teman Australian, aku Astrid, dan malam ini kita bakal masuk ke sebuah kisah yang bikin bulu kuduk merinding, tapi juga susah buat berhenti dengerin. Kita akan jalan-jalan ke sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, tempat yang disembunyikan kabut dan rahasia yang udah bertahan puluhan tahun. Namanya Wonoselo, dan di ujung desa itu ada sebuah rumah tua yang orang-orang panggil Rumah Tiga Langit. Rumah ini bukan cuma bangunan biasa, teman-teman. Ia punya cerita, punya nyawa, dan mungkin juga punya dendam. Yuk, kita mulai. Bayangin kamu turun dari bus kecil di tengah senja, di mana udara dingin menusuk tulang dan kabut tipis nempel di kulit kayak pelukan yang gak diundang. Itulah yang dirasain Rama, seorang mahasiswa arsitektur dari Jakarta, saat kakinya pertama kali menginjak Wonoselo. Desa ini kecil, cuma beberapa rumah kayu dengan atap seng yang keluarin asap tipis dari tungku dapur. Suara jangkrik berdengung pelan, tapi ada sesuatu di udara, seperti rahasia yang ngintip dari balik pohon beringin tua. Rama datang dengan misi sederhana, mendokumentasikan sebuah rumah kolonial kuno yang katanya belum pernah dipetakan secara resmi. Untuk tugas akhir kuliahnya, dia bawa kamera, drone kecil, dan salinan denah tua yang dia temuin di arsip kampus. Tapi begitu dia nyebut nama Rumah Tiga Langit di warung kopi kecil dekat balai desa, suasana langsung berubah. Wajah-wajah warga yang tadinya ramah mendadak kaku. Seorang ibu buru-buru narik anaknya ke pelukan, dan seorang pemuda nyengir mendengarnya. Dari sudut warung, seorang kakek berambut putih, pakai sarung dan jas hujan tipis, berjalan tertatih ke arah Rama. Matanya dalam, kayak menyimpan cerita yang terlalu berat untuk diucap. "Nak," katanya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara jangkrik. "Jangan ke rumah itu. Itu bukan tempat untuk orang hidup. Rumah itu dibangun oleh tangan-tangan yang udah mati, dan mereka masih cari tubuh baru." Rama cuma ketawa kecil, ngira itu cuma cerita seram khas desa. Tapi tiba-tiba hujan turun deras, seperti langit sendiri mau ngasih peringatan. Dan tatapan kakek itu, entah kenapa, bikin tawa Rama perlahan hilang. Pagi berikutnya, Rama gak bisa tahan rasa penasarannya. Dia berjalan menyusuri jalan setapak yang ditumbuhi rumput liar menuju Rumah Tiga Langit. Dari luar, rumah itu megah, tapi kelam. 2 lantai dengan atap genteng runcing, jendela kaca besar bergaya Belanda, dan tembok batu yang ditutupi lumut tebal. Gerbang kayunya besar, tapi saat Rama dorong, deritnya panjang, kayak jeritan yang terperangkap selama puluhan tahun. Begitu masuk, Rama langsung merasa ada yang salah. Bau kayu basah, jamur tua, dan debu menyeruak ke hidungnya. Lantai kayu berderit di setiap langkah, dan di tengah aula utama ada tangga besar yang meliuk ke atas. Tapi yang bikin Rama bingung, di balik bayangan samar di langit-langit, dia ngelihat anak tangga lain, lebih sempit, lebih curam, menuju lantai yang gak kelihatan dari luar. Rama mulai motret pakai kameranya, tapi anehnya, beberapa foto buram, meskipun ruangan cukup terang. Dia buka catatan di bukunya, tapi tiap kali dia nulis sesuatu, urutan catatannya kayak berubah sendiri. Malam itu, saat Rama coba tidur di lantai bawah dengan matras sederhana, dia terbangun gara-gara suara langkah kaki, pelan, berat, menyeret dari lantai atas. Apa itu? Tikuskah? Pikirnya. Tapi suara itu terlalu teratur, kayak langkah manusia. Dengan jantungan, Rama nyalain senter kecilnya dan arahin cahayanya ke tangga. Cahaya senter menyapu anak tangga satu persatu, sampai akhirnya berhenti di lorong gelap di lantai 2. Lorong itu terasa lebih panjang dari siang tadi. Dinding yang tadinya cuma dihiasi bingkai kosong, kini kayak memantulkan bayangan-bayangan aneh yang bergerak pelan. "Siapa di sana?" tanya Rama. Suaranya gemetar. Gak ada jawaban, tapi lentera tua di dinding lorong tiba-tiba bergoyang sendiri. Meskipun semua jendela tertutup rapat, di ujung lorong, Rama ngelihat sesuatu, sosok kecil, berdiri menghadap dinding. Pakaiannya kayak seragam anak perempuan zaman kolonial. Rambutnya dikuncir 2, tapi yang bikin Rama kaku, kakinya gak menyentuh lantai, melayang, cuma beberapa senti di atas kayu.
"Halo," panggil Rama pelan. Sosok itu menoleh perlahan, tapi wajahnya, ya Tuhan, itu bukan wajah anak kecil. Pucat, datar, dengan mata gelap, tanpa bola mata. Saat tatapan itu nyambung sama mata Rama, senternya tiba-tiba padam, dan kegelapan pekat menelan semuanya. Saat Rama nyalain lagi senternya, lorong udah kosong, tapi lentera masih bergoyang, dan dari balik dinding, ada suara lirih, seperti anak kecil nyanyi dalam bahasa Belanda. "Nina, Nina, slap nu zak." Lagu Nina Bobo, tapi nadanya salah, terlalu lambat, terlalu kelam. Keesokan harinya, Rama masih gemetar, tapi dia nggak mau menyerah. Dia mulai menjelajahi rumah lebih dalam, dan di balik rak buku tua yang nyaris roboh, dia nemuin celah kecil di dinding. Dengan hati-hati, dia tarik papan itu, dan terdengar suara klik. Sebuah laci rahasia terbuka, dan di dalamnya ada buku usang berwarna coklat tua, diikat tali rafia yang udah rapuh. Rama buka buku itu, dan di halaman pertama tertulis nama Larasati Kartonegoro. Di pojok kanan atas, tahunnya 1948, tulisan tangannya rapi, elegan, kayak punya anak perempuan yang terdidik. Tapi semakin Rama baca, semakin jelas bahwa ini bukan buku harian biasa. Ini kayak jeritan yang ditulis di atas kertas, penuh ketakutan yang gak bisa diucap. "Ayah mulai berubah," tulis Larasati. Sejak ruangan itu selesai dibangun, dia lebih sering ngomong sendiri. Dia berdiri di depan cermin, berjam-jam, nyebut nama-nama yang gak kami kenal. Dia bilang rumah ini harus selesai, sampai langit ketiga. Dia bilang langit ketiga adalah kunci keabadian. Tulisan itu berlanjut dengan coretan yang semakin kacau. Ada halaman yang robek, ada noda yang kayak darah kering. Di halaman terakhir, tulisannya buru-buru, tintanya meleleh, kayak ditulis sambil nangis. "Jika aku hilang, jangan buka langit ketiga. Tolong." Aku dengar suara dari balik dinding. Mereka panggil aku dengan nama yang bukan milikku. Aku, bukan aku lagi. Kembalikan cerminnya ke tempat asalnya. Tutup semua pintu. Jangan biarkan mereka masuk lagi. Rama nutup buku itu. Keringat dingin mengucur di lehernya. Dia tahu, dia udah nyentuh sesuatu yang seharusnya terkubur. Tapi saat itu, dia nggak sadar. Rumah itu udah mulai nyanyi untuknya. Malam kedua, udara di rumah tiga langit terasa lebih berat, kayak ada sesuatu yang nempel di dinding-dinding tua. Sekitar jam 2 pagi, Rama terbangun lagi. Kali ini bukan langkah berat, tapi langkah kecil, ritmis, seperti kaki anak-anak menari di atas lantai kayu. Dia ambil senter, dan langsung lari ke tangga sempit yang menuju lantai atas. Di ujung tangga, dia ngelihat kilasan bayangan putih, cepat, kayak anak kecil yang lari menjauh. Rama naik tangga itu, tapi semakin tinggi dia melangkah, semakin aneh tangga itu. Beberapa anak tangga terasa memanjang, kayak sengaja nunda langkahnya. Ada yang tiba-tiba hilang, bikin dia nyaris jatuh. Tangga itu berderit, tapi bukan dari kakinya. Kayunya kayak menangis, menolak disentuh. Di puncak tangga, dia ngelihat sosok itu lagi. Anak kecil, berdiri membelakangi dia, dengan gaun tidur lusuh dan rambut dikepang dua. Tangan kecilnya menunjuk ke langit-langit, tempat ada bayangan pintu samar, kayak ilusi yang mengambang di udara. Rama coba dekati, tapi saat dia kedip, sosok itu lenyap. Bukan perlahan, tapi kayak disedot ke dalam kegelapan. Di lantai tempat sosok itu berdiri, ada bekas kaki kecil yang terbakar, kayak dicap dengan bara yang udah lama padam. Rama mundur. Napasnya tersengal. Dia nggak tahu apa yang dia lihat, tapi dia tahu rumah ini hidup, dan rumah ini tahu dia ada di sini. Pagi berikutnya, Rama pergi ke pinggir desa, ke rumah Mbah Resmo, seorang dukun tua yang tinggal dekat pemakaman. Rumahnya kecil, penuh bau dupa, dengan dinding dipenuhi rajah-rajah kuno, dan foto hitam putih yang udah menguning. Begitu ngelihat Rama, mata Mbah Resmo menyipit. Kayak dia udah tahu apa yang Rama alami. "Kau udah lihat mereka ya?" tanya Mbah Resmo. "Kau udah baca yang seharusnya dikubur?" Rama cuma bisa ngangguk. Tangannya gemetar. "Apa itu rumah tiga langit, Mbah? Kenapa semua orang takut?" Mbah Resmo narik napas panjang,
lalu cerita. Rumah itu dibangun dengan niat yang salah, Le. Dulu, ada arsitek Belanda yang tinggal di Wonosobo. Dia sakit parah, takut mati. Dia kerjasama sama seorang pekerja pribumi yang tahu ilmu tua dari tanah seberang. Mereka percaya kalau rumah dibangun dengan struktur dan simbol tertentu. Dan kalau ada pengorbanan jiwa seseorang, maka jiwa itu bisa disegel. Hidup gak akan benar-benar berakhir. Dia nunjuk langit-langit rumahnya yang rendah. Lantai ketiga itu bukan lantai, Le. Itu lorong. Lorong ke dalam waktu, ke dalam jiwa. Ke dalam hal-hal yang gak bisa dijelaskan. Jiwa-jiwa yang terperangkap di sana, mereka gak mati. Mereka cuma menunggu. Menunggu apa, Mbah? Tanya Rama. Suaranya serak. Menunggu tubuh baru. Rumah itu akan terbuka lagi kalau seseorang yang terhubung datang. Dan kau, Le, kau udah terlalu dalam. Kembali ke rumah, Rama gak bisa lepas dari bayangan kata Mbah Resmo. Dia perhatikan sebuah lukisan besar di ruang makan. Gambar perkebunan teh yang agak miring. Saat dia sentuh, lukisan itu bergoyang dan di baliknya ada celah sempit kayak pintu tersembunyi. Dengen Center. Rama masuk ke lorong yang dingin dan lembab. Sampai akhirnya nemuin ruangan kecil berbentuk segi 8. Dindingnya penuh cermin. Ada yang retak, ada yang masih utuh. Tapi semua memantulkan cahaya aneh dari lentera kecil di tengah ruangan. Di tengah ruangan, ada kursi goyang tua dengan boneka kain di atasnya. Wajah boneka itu pudar, cuma punya satu mata kancing. Dan bajunya mirip seragam anak perempuan zaman kolonial. Rama duduk di kursi itu. Dan tiba-tiba, cermin di sekeliling mulai menyala. Bukan pantulan cahaya, tapi kayak ada dunia lain di dalamnya. Di salah satu cermin, Rama ngelihat Larasati. Dia duduk di lantai, memeluk lutut, nangis tanpa suara. Tiba-tiba, seorang pria muncul di belakangnya. Narik tangannya kasar. Larasati berteriak, tapi gak bisa lari. Dan saat pria itu menoleh, wajahnya berubah jadi wajah Rama. Rama berdiri, kaget, tapi cermin itu gak lagi memantulkan dirinya. Cermin itu ngelihat balik. Suara Larasati terdengar, pelan, dari dalam dadanya sendiri. Ayah, kau kembali, tapi kau belum menebus dosamu. Cermin-cermin mulai bergetar. Rama ngelihat wajah-wajah lain di dalamnya. Wajah pucat dengan mata kosong. Wajah orang-orang yang pernah hilang di desa ini. Larasati muncul lagi di salah satu cermin. Rambutnya kusut, gaunnya robek. Ayah, waktu di sini gak sama kayak dunia luar. Aku nunggu kau 76 tahun, tapi kau masih takut. Kau gak bisa lari dari dirimu sendiri. Rumah ini tahu siapa kau sebenarnya. Tiba-tiba, ingatan aneh menyerbu pikiran Rama. Dia ngelihat dirinya sebagai pria tua. Gambar denah rumah ini memarahi Larasati kecil. Menutup pintu ruangan cermin, dia dengar jeritan. Ingatan itu bukan miliknya. Tapi, kenapa terasa begitu nyata? Larasati menatapnya dari cermin. Tebus dosamu, ayah. Atau rumah ini akan ambil apa yang tersisa dari jiwamu dan jadikan fondasi berikutnya. Seminggu kemudian, warga desa nemuin kamera hitam di depan pintu rumah 3 langit. Kayak sengaja diletakkan. Kameranya masih nyala, tapi baterainya hampir habis. Ada satu video terakhir, 2 menit, 15 detik. Dalam video itu, Rama berdiri di ruangan cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya tenang. Terlalu tenang. Dia pakai pakaian aneh, kayak dari tahun 1940-an. Di sekelilingnya, cermin-cermin berkabut, tapi dari dalamnya, ada ratusan wajah menatap diam. Wajah orang-orang yang hilang di desa ini selama puluhan tahun. Rama ngeliat ke kamera, senyum tipis di bibirnya. Akhirnya aku pulang, katanya datar. Langit ketiga udah terbuka. Rumah ini lengkap sudah. Kita semua ada di dalam sekarang, dan kita menunggu. Di detik terakhir, suara anak kecil nyanyi lagu Nina Bobo dalam bahasa Belanda terdengar samar, dan layar jadi hitam. Warga gak berani sentuh kamera itu. Mereka biarin di depan rumah. Tempat pintu kini gak bisa ditemuin lagi. Jendela-jendelanya tertutup kabut dan bayangan. Dan setiap Jumat Kliwon, suara langkah kecil dan denting kursi goyang terdengar dari dalam. Bersama bisikan pelan, kau sudah kembali,
semua akan dimulai lagi. Teman-teman, Rumah Tiga Langit bukan cuma bangunan tua yang ditinggal waktu. Ia hidup, menolak mati, dan menyimpan jiwa-jiwa yang terperangkap di antara dosa dan sejarah. Dinding-dindingnya nyanyi, lantainya catat setiap langkah, dan cerminnya memantulkan lebih dari sekadar bayangan. Kalau masa lalu gak pernah diselesaikan, rumah itu akan buka matanya lagi. Cari tubuh baru untuk hidupkan kembali ingatan dan kutukan lama. Seperti kata seorang filsuf tua, dendam adalah api yang gak pernah padam, hanya menunggu kayu baru untuk membakarnya lagi. Dan mungkin, seperti yang dikatakan Larasati, waktu bukanlah penutup luka, tapi cermin yang memantulkan dosa-dosa kita. Oke teman-teman, terima kasih udah nemenin aku di perjalanan misteri ini. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu di cerita seram berikutnya. Dan jangan lupa, kalau kalian dengar langkah kecil di malam Jumat Kliwon, mungkin itu cuma angin. Atau mungkin, rumah itu udah panggil nama kalian. Stay curious, and see you next time. Bye-bye.